Baik, teman-teman, kita sampai di sini ya. Jadi dalam peristiwa ini, setelah selesai membimbing keluarga kepala penjara, akhirnya keluarga mereka percaya kepada Juru Selamat. Lalu pada pagi berikutnya, pembesar kota mengutus orang dan menyampaikan satu maklumat bahwa Paulus dan Silas harus dibebaskan. Tapi mereka hanya kirim pesan. Lalu apabila pesan itu, maklumat itu sampai ke kepala penjara itu, dia sampaikan kepada Paulus dan Silas. Nah, kamu dua dah dibebaskan lah ya. Lalu di sini kita tengok bahawa Paulus nampaknya tak senang-senang nak pergi dari Filipi ya. Dia minta pertanggungjawaban dari pihak pembesar kota. Paulus bertindak begini kerana dia harus menjaga nama baik untuk jemaat di masa depannya. Ya. Tentu kalau rekod dia dah hitam, dah buruk, ya, bekas banduan yang didapati bersalah, memang susah untuk dia pergi memberitakan kabar keselamatan. Jadi tentu dalam peristiwa ini juga kita dapat faham demi Injil ke depan nantinya Paulus bertindak sedemikian. Perlu orang-orang yang berpangkat tinggi di kota tersebut untuk datang sendiri memohon maaf. Sebab kalau mereka dah turun padang memohon maaf kepada Paulus dan Silas, berarti di sini sahlah Paulus dan Silas tidak bersalah. Ya, itu sangat penting, bersih dan tidak bersalah. Baik. Ada satu soalan seperti tanda tanya tentang gempa bumi yang berlaku di penjara tuh. Kenapa gempa bumi ini memang hebat keruntuhannya dan hancur, tapi ini suatu tanda tanya, apa sebab kenapa ini dia tidak ada kemalangan jiwa, bahkan keruntuhan itu penjara pun tidak ada, cuma dikatakan di sini berguncang saja. Oke, ya, bagi saya ini memang tuh mujizat yang Allah goncangkan khas untuk melepaskan kedua hambanya ya. Jadi bukan dirancang oleh Allah untuk membinasakan manusia. Jadi ada tujuan dia menggoncangkan semua ini. Mungkin kita masih ingat juga waktu Petrus dan Yohanes apabila dicabar oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, lalu mereka kembali lagi dan menyampaikan itu kepada jemaat-jemaat, lalu jemaat berdoa. Nah, apabila jemaat berdoa, goncanglah rumah itu ya. Nah, sebenarnya kalau rumah goncang seharusnya hancur semua, tapi tidak. Jadi berarti memang sengaja Tuhan lakukan sesuatu yang tidak mampu diterima oleh logik atau tidak mampu difahami oleh akal. Ini adalah suprarasional. Jadi kalau secara rasional, maka kalau tanah runtuh harus jatuh kepada mereka, mereka harus mati semua. Nah, itu memang juga sama dengan apa yang kita saksikan kepada Petrus, di mana tangannya secara cepat runtuh semua rantai-rantai membelenggu dia. Nah, itu kan sesuatu yang supra rasional. Jadi kita mengenal rasional dan juga non-rasional, tidak rasional, tetapi ada juga yang di atas rasional. Jadi ini sesuatu yang memang disebut mujizat. Jadi kita harus juga berhati-hati, ada yang disebut mujizat, tapi ada yang bukan mujizat. Jangan cepat-cepat kita langsung berkata ini mujizat, ini mujizat. Padahal sebenarnya itu bisa dijelaskan secara logik, secara rasio. Macam saya bicara tentang Paulus, waktu Paulus melihat kepala penjara mau bunuh diri. Sebenarnya kita jangan cepat-cepat langsung berpikir ini adalah mujizat atau ini adalah sesuatu yang di atas rasio. Tunggu dulu, kita pikirkan dulu matang-matang. Oh ya, sebenarnya ini sesuatu yang biasa terjadi. Ketika kita ada dalam bilik yang terang benderang, tiba-tiba padam electricity. Pop, langsung sangat gelap tau. Tapi tunggu 1-2 menit, kita bisa lihat, oh itu ada kursi, oh itu ada. Kita punya mata bisa melihat. Nah, jadi ketika kita memahami cerita ini, di mana Paulus dan Silas ada dalam tahanan bawah tanah, lalu terjadi pintu terbuka semua, dan sendi-sendi yang lain terlepas semua. Nah, pintu terbuka, berarti keadaan di luar pintu dan di dalam pintu pasti sudah bertukar. Ada secercah cahaya yang bisa datang. Tetapi kepala penjara ini dari tempat yang terang. Jadi waktu dia datang,
dia pasti akan dari terang kepada gelap, memang pasti tidak bisa melihat benda-benda apa. Jadi itu adalah rasio, itu adalah masuk akal. Tapi ketika Pastor Bigo bicara tentang bencana ini, tidak ada yang mati, dan itu semua, itu kita bisa lihat bahwa ini mujizat Tuhan. Di mana memang Tuhan bencana goyangkan secara khas untuk menyadarkan bahwa sekarang Tuhan sedang bekerja untuk menjawab dua hambanya ini. Dan itu menjadi batu loncatan di mana orang-orang ini takjub. Dan saya bisa sadar bagaimana gempa itu luar biasa sampai para banduan tidak mau lari. Mereka tahu ini, wah ini luar biasa ini dia. Nah, sehingga itu bisa menyelamatkan kepala penjara karena tidak ada satu orang pun yang lolos atau melarikan diri. Nah, di situ membuat kepala penjara sadar, ini bukan main-main. Orang dua ini sesuatu, mungkin anak dewa atau ya kita bisa bayangkan ini pemikiran orang kafir ya. Ini pasti ajaib luar biasa. Lalu di situ kesempatan Paulus mengajarkan percaya kepada Yesus, lalu menjelaskan semua itu. Jadi tidak singkat, ada masa dia menjelaskan semua itu kepada mereka. Ya, walaupun memang ini tentu tidak lengkap, belum lengkap. Tapi sudah cukup untuk mereka meletakkan iman kepada Kristus dan percaya kepada Kristus dan bisa ada relasi dengan teman-teman seiman di kota Filipi, termasuk Lydia ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi di bab 17. Jadi tadi kita sudah tengok bahwa Paulus dan Silas ada di sini, di Filipi. Ya, jadi mereka akan lanjutkan lagi perjalanan ke Tesalonika dan Berea. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Baik, terima kasih Pak. Sama Pak. Baik, nampaknya Paulus sekarang dengan Silas meneruskan perjalanan ke arah Tesalonika, tapi tadi mereka lalu tempat yang namanya Amfipolis dan Apolonia. Boleh kita agak di sini ya, kawasan sini, Amfipolis dan Apolonia. Jadi mereka melalui kawasan itu lalu sampai di Tesalonika. Ternyata pada waktu mereka sampai di Tesalonika, di situ ada rumah ibadat Yahudi. Sampai di situ seperti kebiasaannya, memang ini strategi yang kita dah tahu dari awal, ya strategi Paulus ya. Dia masuk ke dalam ke tempat itu. Ternyata di dalam ayat ini dikatakan Paulus selama 3 hari Sabat berturut-turut menerangkan isi kitab. Dia menjelaskan bagian-bagian dari kitab suci Perjanjian Lama. Jadi artinya untuk membuat orang di situ, orang di Saumaah, orang Yahudi ini mengerti sedalam-dalamnya Perjanjian Lama, bukan mengambil masa yang singkat, itu makan masa. 3 hari Sabat kira-kira 3 minggu. Kita hari ini nak belajar seluruh Perjanjian Lama 3 minggu pun belum tentu cukup. Kita akan ambil masa yang sangat panjang. Tetapi inilah strategi yang dibuat oleh Paulus supaya dengan menerangkan dan menjelaskan Perjanjian Lama dengan sangat baik, ini akan membuatkan para pendengar siap untuk memahami dengan lebih jelas tentang penyelamat yang akan lahir itu kelak. Jadi itu sebabnya sangat mustahak pengajaran dalam Perjanjian Lama ini difahami dengan baik, dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia terangkan itu dengan sangat baik. Lalu setelah menjelaskan bagian kitab Perjanjian Lama ini, apa hasilnya? Lanjutkan lagi Pak Jimmy, ayat 3 dan 4. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka.
Nampaknya di ayat 3 khususnya barulah Paulus menjelaskan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Setelah dia mengambil masa yang sangat lama menjelaskan bahwa penyelamat yang akan datang itu kelak memang sudah dinyatakan di kitab yang lama mereka, barulah Paulus menjelaskan tentang Injil setelah itu. Ini penting juga menjadi teladan bagi kita hari ini. Ya, saya pikir kita baik juga harus memperlengkapi kemampuan kita dalam memahami penyelamat yang kita ada hari ini, supaya itu dapat kita luruskan jalannya tentang penyelamat. Jadi kalau kita tidak dapat memahami dengan baik, kalau kita bertemu dengan orang langsung tiba-tiba kita ceritakan tentang Yesus, tentu itu keliru. Jadi sangat baik kalau kita mulai memantapkan kemampuan kita memahami penyelamat dengan baik. Dan ternyata Paulus melakukan itu dan ada hasil. Di ayat 4, beberapa orang Yahudi, Yunani dan perempuan terkemuka menjadi percaya. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka, sebab mereka ini sudah cukup lama, cukup banyak mendengar tentang kitab di Perjanjian Lama. Jadi pada waktu Paulus sampai ke Tesalonika, dia terangkan dengan baik-baik bahwa di Perjanjian Lama itu sudah ada dinubuatkan tentang penyelamat yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan ini mereka yakin, sebab ada bukti. Sebelum ini pun kita tengok pelayanan pertama Paulus di Damsyik, ya, sama. Dengan tak dapat dibantah, Paulus meyakinkan orang tentang bahwa Yesus adalah Mesias. Dari mana? Pada masa itu belum ada kitab-kitab lain, kan? Hanya Perjanjian Lama. Di sini pun strateginya sama digunakan oleh Paulus. Namun setelah itu apa yang terjadi? Ayat 5 dan 9. 5 sampai 9. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka mengheret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahawa ada seorang raja lain, iaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nampaknya dalam perjuangan memberitakan keselamatan ini tidak selalunya membuat kita gembira, ya. Dan ini yang terjadi pada Paulus dengan Silas. Rupa-rupanya orang-orang Yahudi, ya, yang masih tetap teguh berpegang pada mereka punya pendirian sendiri itu terus menjadi iri. Mereka rasa mereka tak cukup geng, tak apa, kita panggil something lain, ya, something yang jaga-jaga di kawasan-kawasan pasar. Mereka ajak kumpulan-kumpulan tu buat hal, ya, kacau sana, kacau sini. Mereka pergi ke rumah orang nama Yason untuk tangkap Paulus dan Silas. Tapi bila tak dapat, Yason yang ditangkap. Jadi di sini kita lihat pertualangan ini memang memerlukan semangat juang yang cukup kuat dari Paulus dan Silas. Dan saya rasa ini pun untuk kita jugalah. Kita tengok lagi apa terjadi. Lalu mereka berteriak di depan pembesar kota. Teriakan mereka ni memang luar biasa betul. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Wah, seluruh dunia. Bukan cuma kawasan dekat-dekat situ, ya. Seluruh dunia sudah datang sampai tempat kita. Ya, mereka ini mengacau. Dan ini Yason yang kami tangkap ni, terima orang-orang tersebut dekat rumah dia. Mereka ini mengajarkan satu hal yang melawan perintah dan peraturan yang ditetapkan oleh kita punya pemimpin. Mereka kata ada raja lain, namanya Yesus. Lalu bila orang lain dengar dan pembesar-pembesar kota dengar, mereka menjadi gelisah. Mengapa, ya? Nah, ini dia. Nampak gayanya pangkat raja pada masa itu. Kalau
ada yang lain yang lebih hebat, orang akan takut. Jadi mereka gemetar. Tapi setelah Yason menjelaskan dengan baik, mereka dilepaskan. Nampaknya kalau nak buat jahat, orang Yahudi tak cukup dengan mereka. Mereka ajak orang-orang yang sekepala dengan mereka, ya, untuk terus menggagalkan rancangan Allah. Dara, mungkin ya kita tidak mengalami hal yang sama seperti ini sekarang, tetapi perlu kita pikir juga bahwa sementara kita bersemangat untuk memberitakan firman Allah kepada orang lain, tentu hal ini pun akan terjadi. Bukan senang orang nak menerima setiap pekabaran yang kita sampaikan. Mungkin yang akan setuju hanya beberapa orang. Ramai yang lain akan menolak. Namun kita jangan lupa bahwa kalau yang ini menolak, yang sana pasti ada yang akan menerima. Yaitu mereka akan lebih siap untuk mendengar dan diajarkan firman Allah kemudian. Artinya di sini, kalau ada orang tidak mau mendengarkan kita, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Teruskan perjuangan. Tetaplah maju dalam kepatuhan kepada Tuhan. Karena pasti ya, kalau tidak di tempat yang dekat, yang lain akan ada orang yang akan percaya melalui pemberitaan kita itu. Nah, ini perjuangan terus selama kita hidup menjalankan amanat Yesus. Lalu bertitik tolak daripada peristiwa itu, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Berea. Ayat 10 ya. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ, yaitu di Tesalonika, menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya dekat Berea, yaitu setibanya situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Rumah ibadat lagi, ya. Sebelum ini pergi, lalu tidak dipersetujui oleh orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, dekat Berea pun sama juga. Paulus dan Silas pergi lagi ke Somaah orang Yahudi. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kita belajar sifat orang Yahudi di Berea rupa-rupanya lain. Sebab pada waktu mereka mendengarkan Paulus mengajar di sinagog, mereka tidak dengar lalu terima bulat-bulat. Oh, angguk-angguk. Ya. Betul. Kami setuju. Tidak ya. Sikap mereka adalah memang pertamanya mereka baik. Yang kedua, pada waktu mereka menerima pengajaran firman, mereka terima dulu dengan rela hati, dan setelah itu mereka selidik betul ke apa yang Paulus kata nih. Ya, kita kena kaji balik betul atau tak betul. Lalu apa yang telah diajarkan oleh Paulus ya, dari yang lama ternyata benar. Ini rupanya maksud yang dulu kita tak paham. Oh, rupanya bahagian ini merujuk kepada Mesias, merujuk pada penyelaman. Aduh, lama kita tunggu-tunggu nak tahu bahagian ini. Oh, ini rupanya artinya. Itu sebab di ayat 12 ada ramai antara mereka yang menjadi percaya. Dan tak sedikit juga orang-orang yang berpangkat di situ ya. Orang-orang terkemuka, perempuan-perempuan wanita, dan juga lelaki orang Yunani. Saudara, penting juga untuk kita hari ini, waktu kita menerima pengajaran apapun, selidikilah kitab suci. Apakah benar atau tidak? Pepatah bahasa Inggris mengatakan, dalam apa hal yang kita dapat pengajaran dari orang lain, back to the Bible, itu sangat penting. Kita lihat apa yang dikatakan di sana, kita temukan kebenarannya. Ya, itu sebabnya ramai orang selalu berkata tentang orang Kristen di Berea. Ya, Berea jadi favorit. Jadi terkenal, mungkin banyak di antara kawan-kawan tahu Berea ini. Karena sifat mereka yang dicatat di firman Tuhan. Yaitu mereka tidak hanya seperti Pastor Asik katakan, dengar dan iya. Tak, mereka konfirmasi, mereka siasat kemudian, adakah betul sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi ini satu teladan yang sangat baik, di mana kita jangan hanya dengar orang punya percakapan saja, lalu langsung percaya.
tapi harus kita lihat adakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi kita lihat, oke, kamu bicara tentang apa? Bicara tentang ini semua. Lihat itu ayat di mana? Oh, dia bicara ayat ini. Oh, oke. Oh ya, betul. Ini tak betul. Kita akan tertolong, terhindar daripada kesesatan, tapi juga kita akan terhindar dari menjustify terlalu cepat, terlalu pantas kepada orang lain. Jadi kita bisa dapat pelajaran yang baik dari orang lain, tapi kalau kita sudah langsung berkata, itu tak sesuai dengan ajaran saya, tak mau. Itu kita akhirnya kehilangan sesuatu yang baik. Kita sudah terlalu yakin dengan apa yang kita pegang, tapi kalau ajaran yang disampaikan itu sesuai, berlandas kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menukar apa yang kita anggap betul dulu. Itulah proses pembelajaran. Jadi setelah kita lihat, ini betul-betul sesuai firman Tuhan, maka saya tidak bisa lagi mempertahankan apa yang saya anggap betul dulu. Seperti itu. Jadi ada dua hal. Mari kita jangan cepat percaya. Mari kita harus siasat semula, tengok kepada Alkitab, adakah ini betul atau tidak. Lalu yang kedua adalah, mari kita harus rela untuk membuang apa yang kita pikir betul, padahal tidak sesuai firman Tuhan. Kalau ada orang lain mengajarkan dan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus terima. Macam itulah yang terjadi dengan jemaat di Berea. Bagus sekali. Itu saja. Sebab kalau kita tengok teladan Paulus pun, dia pun sebelum ini memegang sesuatu yang dia anggap betul. Tapi setelah dia ditobatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ternyata dia harus melepaskan semua pegangan yang selama ini dia anggap benar. Dan setelah dia mengikut tuntunan yang benar, kehidupan dia ternyata terus dipakai oleh Tuhan. Dan saya rasa bagi kita hari ini pun prinsipnya sama, di mana kita harus siap untuk merubah beberapa pendirian yang mungkin sebab dalam pengajaran ilmu teologi ini, maklum kita tahu sebab ada ramai guru, ada ramai pengajar, tetapi kita harus ingat hanya ada satu Alkitab. Hanya itulah yang dapat menuntun kita kepada kebenarannya. Lebih baik kita mendengar sambil itu mengkaji, ambil waktu dan relakan diri juga untuk siap belajar sesuatu yang baru. Dan seperti kata Pak Mai, merubah yang dulu kita pegang terus. Apa yang terjadi seterusnya? 13-15. Apabila orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus mengkabarkan firman Allah Berea juga, mereka pun datang dan mula menghasut orang ramai supaya merusuh dengan segera pengikut Yesus di situ, menghantar Paulus ke pantai. Tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. Setelah menghantar Paulus sampai ke Athena, pengikut Yesus dari Berea kembali dengan membawa arahan daripada Paulus supaya Silas dan Timotius menyusul dia secepat mungkin. Baik. Terima kasih, bro. Nah, ini kumpulan samsing Yahudi dekat Tesalonika tadi tak puas hati lagi. Sebab mereka tak dapat Paulus dengan Silas dekat Tesalonika kan. Jadi bila mereka dapat maklumat bahawa Paulus dan Silas sekarang ada di Berea dan telah pun memberitakan ajaran kebenaran, yaitu memberitakan Injil kepada orang di situ, mereka kejar sampai ke situ. Mereka sampai di situ, mereka hasut lagi orang ramai supaya buat keributan juga, rusuhan. Jadi oleh sebab orang-orang percaya di Berea tidak mau timbul hal yang lebih parah, mereka buat keputusan untuk cepat-cepat hantar Paulus ke pantai. Tapi Silas dan Timotius tetap duduk di Berea. Pasti ada tugas yang belum selesai lagi. Orang baru ni masih perlukan guru-guru penolong. Tinggal dah dekat situ Silas dengan Timotius. Lalu setelah mereka hantar Paulus beri arahan kepada jemaat supaya bagi tahu kepada Silas dan Timotius agar segera pergi menyusul dia kemudian. Nah inilah nampak gayanya setan. Dia takkan berhenti untuk menghalang pekerjaan Allah, mengguna pakai orang-orang yang terus menolak kebenaran. Sekarang Paulus sudah sampai ke Athena. Ini dia peta kita boleh tengok.
di mana Paulus dari sini terus sampai ke sini, Athena. Jadi kalau kita lihat perjalanan dari Berea pergi ke Athena itu jauh. Oleh itu mereka menggunakan kapal ya. Ya, ini sangat jauh. Kalau dari Tesalonika ke Berea tak begitu jauh. Nah, kalau pergi ke Athena tengok ini lebih jauh lagi. Berapa kali ganda ini jauh. Mereka pakai kapal pergi dan akhirnya sampai ke Athena. Nah, ini orang percaya yang ada di Berea yang mengantarkan Paulus. Jadi orang-orang yang diutus oleh orang Yahudi untuk buat pengacau pasti ramai, pasti orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang cukup cekap. Tapi mereka sudah tengok, oke, Paulus sudah pergi. Maka mereka balik lagi ke Tesalonika. Sehingga dua orang yang adalah tim dari Paulus selamat. Dan mereka lebih tenang untuk mengajarkan, dan salah satu strategi yang penting adalah mereka harus menetapkan kepimpinan orang tempatan. Jadi mereka harus melengkapi orang kepimpinan ini dengan pengajaran-pengajaran. Mungkin mereka menyalin salinan-salinan yang kitab suci yang harus mereka dapat. Sebab mereka tidak tahu hal-hal ini. Ajaran-ajaran baru yang Roh Kudus buka kepada Paulus harus mereka mulai. Ini tidak ada di perjanjian lama. Dan apalagi perjanjian lama pun mungkin hanya sedikit. Tapi syukur mereka orang Yahudi ya. Mereka juga pasti sudah ada salinan-salinan perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru yang Roh Kudus berikan melalui rasul-rasul tidak ada. Maka mereka harus lama menulis semua itu, dan itu harus mereka dapatkan. Nah sekarang mereka tinggalkan Paulus. Mereka balik ke rumah mereka. Dan Paulus sangat menanti dua tim dia, yaitu Silas dan Timotius. Mungkin Dr. Lukas masih bersama-sama dengan Paulus ya. Kita teruskan lagi pertualangan di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Wah, waktu Paulus sampai ke Athena, dia nampak lagi hal yang lain. Di sini dia katakan bahwa hatinya sangat sedih. Sebab kota Athena ini penuh dengan patung-patung berhala. Artinya banyak, sangat banyak dengan patung-patung berhala. Athena ini adalah orang Yunani ataupun Greek ya. Ini puing-puing sisa sampai sekarang ada ya. Ini gambar puing-puing. Ini ya sejarah. Ini dulu suatu kebanggaan orang Yunani ya. Ini kuil. Ini pun sudah puing-puing ya, sudah tinggal sisa-sisa karena dihancurkan. Tapi ya masih terlihat betapa luar biasanya ini waktu masih lengkap. Mereka maju dalam hal ini. Ini yang gambar lengkapnya kota peninggalan Athena yang Athena kuno. Nah, dan sekarang masih ada lagi, inilah mereka biarkan ini sebagai tempat peninggalan sejarah. Rupanya pada waktu Paulus sampai di sini, Paulus seorang pada masa itu dekat Athena, tapi sebelumnya tadi kita tengok orang Athena ini rupanya dikatakan ayat Alkitab ada banyak patung. Rupa-rupanya mereka ini sebagai orang yang terkenal, yang ada banyak ilmu falsafah, ya, yang jenis suka berfikir, dan juga mereka bijak dalam membuat dalam seni pembinaan. Kalau kita tengok ini contohnya betapa pada masa itu ya, nampaknya mereka punya teknologi, kemampuan mereka buat itu memang luar biasa betul. Dan pada waktu Paulus sampai di sini, dia seorang diri. Orang-orang di Athena ini rupa-rupanya mereka berdoa dan menyembah Allah yang ada telinga tapi tak boleh mendengar. Ada mata, ya, patung-patung mereka itu, tapi tak boleh melihat. Ayat seterusnya, silakan. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing.
sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Baik, terima kasih. Wah, rupanya di sini ada rumah ibadat dan Paulus pergi ke situ dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dia jumpa di situ pun dia sering bertukar. Dan juga dikatakan di ayat 18 ada ahli fikir, ini golongan filsafat ya, dari golongan Epikuros dan Stoa pun bersoal jawab dengan Paulus juga. Sehingga kan mereka sinir dia, apa orang ni cerita dari tadi ya, asyik bercerita tentang apa ini kebangkitan dari orang mati. Aduh, ini tak lain tak bukan, ini pasti ajaran daripada dewa-dewa asing nih. Sebab itulah dia cakap tentang orang yang namanya Yesus yang telah bangkit dari kematian. Jadi ada juga yang menyindir dia ya. Di sini Paulus bukan cuma pergi ke sinagog, tapi dia juga pergi ke pasar-pasar ya, dan jumpa dengan orang bijak pandai di sana. Dan dekat situ dia jumpa dua golongan ini, yaitu Epikuros dan Stoa. Siapa mereka ini? Kita berkenalan sedikitlah dengan golongan Epikuros ya. Epikuros ini seperti mana yang kita tahu tadi adalah golongan yang ada ilmu falsafah, dan salah satu yang terkandung dalam filsafah hidup mereka adalah ini. Beberapa hal ya yang sempat kami ambil, yaitu ini dia. Dalam pikiran mereka katakan begini. Filsafah mereka adalah hidup bijaksana itu adalah mencari kegembiraan yang merupakan awal dan akhir hidup yang terberkati. Jadi tujuan hidup yang benar, yang bijaksana adalah gembira. Dari awal gembira, berakhir dengan kegembiraan. Jika hal itu terjadi, maka hidup orang itu diberkati. Dan mereka juga katakan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dinikmati. Nah, itu satu. Pandangan mereka juga mengatakan hidup bijaksana itu hidup dengan mengetahui batas kegembiraan pribadi yang diperlukan. Maksudnya tahu nak gembira pada tahap mana, ada batasnya. Sebab kegembiraan yang berlebihan akan membuat batin, yaitu di dalam hati, tidak ada ketenangan. Luar biasa juga pemikiran mereka ya. Kalau terlampau gembira pun tak tenang hidup juga. Nah, golongan Epikuros juga berfikir bahawa hidup bijaksana adalah hidup yang tahu batas dan memilih kegembiraan walau hidup itu tujuannya untuk mencari kegembiraan seperti mana yang atas ini tadi. Tapi adalah bijaksana kalau seseorang itu tahu untuk memilih batas kegembiraan yang sedang dia pilih dan yang dia ingin nikmati. Sementara kegembiraan itu diperoleh dengan menjaga keharmonian dengan alam, dengan cara memelihara alam semesta ini sebagai tempat kehidupan. Jadi mereka berpendapat kalau alam ini dipelihara dengan baik, orang akan mendapat kegembiraan dan itu dikatakan bijaksana. Nah, itu pandangan mereka tentang hidup bijaksana. Bagaimana pula dengan hal lain? Hal lain sedikit sebanyak adalah tentang persahabatan. Golongan Epikuros berpendapat persahabatan juga menjadi jalan untuk menghindarkan diri dari penderitaan dan kesedihan. Tak elok seorang-seorang. Harus ada kawan, harus ada sahabat. Dengan demikian kamu tak akan menderita. Dengan demikian kamu tidak akan dilanda kesedihan. Jadi jalan untuk menghindarkan diri dari menderita dan sedih adalah dengan cara carilah sahabat. Dan juga dikatakan di sini bahwa untuk mendukung mencapai kebahagiaan dan kegembiraan memerlukan hidup pribadi yang tenang. Jadi kalau nak mencapai kebahagiaan, nak mencapai kegembiraan, seseorang itu hidup pribadinya perlulah tenang, perlulah bersikap baik, tidak terlalu menyibukkan diri dalam hal-hal masyarakat. Masyarakat biarlah masyarakat, tapi saya ingin tenang. Sikap hidup, saya pun tak kami pening dengan memikirkan ini tadi. Minta maaf, ini kesalahan type sebenarnya, ya. Entah sikap hidup apa ini. Jujur dan sikap asketis. Asketis ini adalah sikap melatih diri. Melatih. Sikap melatih diri digunakan untuk mencapai hidup yang bijaksana. Kalau ingin bijaksana, latihlah dirimu. Bersikap jujurlah. Asketis juga terkait dengan bersemedi. Ya itu dia pun. Tidak makan, meditasi ya. Meditasi. Ya, ini sedikit pengenalan tentang golongan yang namanya Epikuros yang mana tadi
Paulus bersoal jawab dengan mereka. Rupa-rupanya ini yang mereka pegang sebagai falsafah hidup. Itulah kondisi masyarakat di mana mereka ada soko guru juga yang sangat terkenal ya, yang sangat famous. Oleh itu mereka, karena mereka suka dalam hal-hal berpikir logika, mereka juga berfilsafat tentang kehidupan manusia, bagaimana bahagia dan sebagainya, maka orang masyarakat itu maju sekali. Dan sekarang Injil ada peluang untuk masuk dalam kondisi masyarakat seperti ini. Jadi sekarang kita lihat merebak, bukan hanya kepada kalangan Yahudi ya, bukan hanya pada kalangan-kalangan yang ada di Asia Tengah, lalu mulai merebak ke Eropa, sekarang mulai masuk ke Athena. Ini dunia kafir yang luar biasa. Nah, kita sampai di sini dulu. Sebelum kita akan lanjut melihat golongan yang kedua yang namanya Stoa. Ini golongan juga yang disebutkan di situ.